Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Jumat Agung 15 April 2022. Bacaan dari Injil Yohanes. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah terjadi supaya genap firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menetakkannya kepada hamba imam agung yang memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka para prajurit serta perwira dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus pula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Mereka itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya,
Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam agung?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Petrus menyangkalnya, katanya, "Bukan." Salah seorang hamba imam agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus?" Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakan untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirilah engkau katakan hal itu. Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kukatakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu?" Mereka pun berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus.
Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Sebab orang yang menganggap diri raja melawan Kaisar." Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriak mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota, ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya."
Demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Francis Sakding dari Katedral Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati tindakan kasih yang paling agung dalam sejarah.
yaitu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Baiklah bagi kita semua, bagi Anda dan saya, untuk mengambil waktu ekstra hari ini guna melakukan meditasi di depan salib Kristus, memandang Yesus dalam kedinaannya, babak belur, berdarah-darah karena disiksa. Lihatlah Dia yang menderita, ditolak, dan sendirian tanpa kawan. Dengarlah seruan doanya yang terakhir. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Rasakanlah cinta kasih-Nya kepada kita semua. Bahkan pada saat Ia sekarat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Marilah kita memandang Dia yang telanjang di kayu salib dengan tangan dan kaki yang terpaku, dan lambungnya yang ditikam dengan tombak sehingga mengalir keluar air dan darah. Semua ini untuk menebus ketidaktaatan kita kepada kehendak Allah, dosa-dosa kita yang merusak relasi kita dengan Sang Pencipta. Kita bersembah sujud dengan penuh hormat selagi kita mengkontemplasikan makna lengkap hari yang suci ini. Suatu hari di mana Putra Allah merendahkan dirinya sedemikian rupa sehingga menjadi begitu miskin dan hina dina agar kita semua dapat menjadi kaya secara luar biasa. Santo Paulus pernah menulis demikian. Yesus Kristus, sekalipun Ia kaya, oleh karena kamu Ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia menulis kepada jemaat di Korintus waktu itu. Terpujilah Dia yang sekarang mengisyaratkan kita untuk menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Salib Kristus mengungkapkan kasih yang agung. Ini adalah kasih perjanjian, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan covenant love. Suatu kasih yang bersumberkan pada janji abadi Yesus sendiri untuk mengasihi dan melindungi kita. Kasih perjanjian selalu bersifat setia, siap untuk mati agar orang-orang lain dapat hidup. Suatu kasih abadi yang ditulis dalam dan dengan darah Kristus sendiri. Bukan dalam arti besarnya ukuran salib Kristus secara fisik, namun betapa besar dampak kematian Kristus di kayu salib sebagai kurban persembahan sehingga mampu mendatangkan kerahiman dan rahmat Allah yang tidak mampu tertandingi oleh tindakan kasih yang dimanapun. Apakah ada kurban persembahan lain yang mampu mencuci bersih setiap dosa manusia, baik sudah maupun yang akan datang? Adakah tindakan kasih lain yang mampu mengalahkan semua kerja iblis yang penuh kebencian dan kejahatan dalam dunia? Bagaimana kita dapat membuat salib Kristus menjadi royal dalam kehidupan kita? Tentunya dengan menunjukkan kepada orang-orang yang kita kasihi kasih perjanjian sama sebagaimana yang telah ditunjukkan Yesus kepada kita. Kiranya Yesus akan sangat bersukacita melihat buah-buah manis keluar dari salibnya. Ya,
Ada kebenaran tak terbantahkan bagi Anda dalam hal ini. Setiap kali kita setiap kali kita mengasihi orang-orang lain seperti Yesus Kristus mengasihi kita, maka kita menghadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Ya, dalam Injil Yohanes mengawali kisah sengsara Yesus dengan kisah penangkapan yang di tengah-tengah yang sedang bersama dengan murid-muridnya. Yohanes juga mencatat bahwa Yesus tahu bahwa Yudas telah mengkhianatinya. Nah, Injil hari ini mengisahkan, kita ambil dari liturgi yang disediakan khusus bagi Jumat Agung tiap-tiap tahun. Tidak terkait dengan tahun liturgi A, B, dan C. Perlu kita ketahui juga bahwa struktur Injil Yohanes terbagi atas 3, yaitu yang pertama memperkenalkan Yesus Kristus kepada Israel, lalu kedua tanda-tanda ajaran Yesus Kristus, lalu yang ketiga Yesus dan permulaan umat perjanjian baru. Nah, kisah sengsara yang ditulis oleh Yohanes ini berada pada bagian akhir, yaitu struktur yang ketiga, yang merupakan Kristus dan permulaan umat perjanjian baru. Berbeda dengan Injil sinoptik, Yohanes memperlihatkan peristiwa wafat dan kebangkitan dalam perspektif Allah yang menyelenggarakan setiap peristiwa dengan penuh kuasa. Yesus ditampilkan begitu kokoh. Ia mengetahui segala yang akan terjadi. Ia memegang kendali atas rangkaian peristiwa di sekitar dirinya. Kemudian Yohanes menampilkan, saudara-saudaraku, Yohanes menampilkan Yesus yang begitu tangguh, kokoh dalam melaksanakan karya penebusannya. Meskipun demikian, Yohanes tetap menampilkan penderitaan Yesus yang begitu berat. Yesus yang disesah dan diolok-olok. Kesedihannya yang luar biasa, juga penderitaan fisik, luka-luka di tubuhnya. Nah, misi Yesus yang utama, saudara-saudaraku yang terkasih, adalah melaksanakan perutusan kasih Allah kepada kita sebagai orang berdosa. Yesus melaksanakannya dengan menyelesaikannya di kayu salib di Golgota. Pada saat itu Yesus berkata, "Sudah selesai. I'm done." Yesus wafat sebagai kurban penebusan dosa-dosa umat manusia dari sudut sejarah. Kematian Yesus merupakan peristiwa pembunuhan. Tetapi dari sudut iman Kristiani, kematian Yesus merupakan kurban untuk melunasi dosa-dosa manusia. Kisah sengsara bukanlah sekedar cerita belaka, saudara-saudaraku. Kisah sengsara memberi pelajaran bagi kita. Orang yang berpasrah kepada Allah seperti Yesus akan memperoleh kehidupan abadi seperti Yesus yang bangkit dari kematian. Nah, pengertian kematian di salib ini berbeda dengan gagasan yang terdapat dalam Injil sinoptik, yaitu sebagai penebusan atau korban silih atas dosa-dosa manusia. Artinya dalam Yohanes, Yesus yang mati di salib itu telah terpancar daya penyelamatan Allah yang serentak daya penyelamatannya sendiri. Dengan adanya air dan darah yang keluar. Karena itu, dalam kisah sengsara dan kematiannya, Yesus ditampilkan sebagai tokoh yang melebihi manusia, bahkan ilahi, dan mengemudikan seluruh kejadian
Dengan demikian kebenaran, yaitu realitas Allah yang menyelamatkan, menjadi nyata dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk memperoleh kemuliaan Yesus harus menjalani jalan salib. Ya, karena itu sebagaimana pengikut Kristus sudah seharusnya kita gampang mengeluh dan putus asa dalam menanggung beban penderitaan. Kita tidak seharusnya gampang mengeluh dan putus asa dalam menanggung beban penderitaan. Yesus telah menunjukkan dan menjanjikan mahkota kemuliaan bagi yang setia mengikuti jalan salibnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah tantangan bagi kita. Semoga kita mampu melewati semua tantangan yang kita hadapi. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkah dalam